ampun ya Paralun agungna wujud Gusti Nu Maha Suci jembarna kapaleluhur sabeureurang ka Ibu Agung Karama Agung ka Ibu anu henteu mulan Karama anu henteu mulan deusna ka Ibu Rama jadi cukang lantaran urang dilar ditolongan nyangakeun sadaya-daya sasaji sapuratina nang pisarinang parasa pangasih pertiwi bumi agung bumi alit silokaning pusaka diri kami kamanusa sarasa nusa sari titis waris nusa jati geus jadi uga nuna teratina waruga gumulung jadi sumsum jadi balung jadi pada pangawasa sumudikeun Maha Agung sumumbarkan Maha Kawasa atuh dipirik halang jeung karinding halang nu ngajak hudang karinding nu ngajak nyari sangkan hudang alam rasana sangkan nyari alam pikirna salawasna ngadeum kaeling teu dijajak ku raja pamunah warah mapah dina lampah nu tumanina diruat ku sasajen sangkan saajen saaji sapangarti jadi budi parang anu tata titik surti turna titik geus nyangking daya pangawasa Gusti dina sari rasa jati isi kuring nyengakeun sekar pangiring catur pabuyutan ka para papayung nagara ka para tutunggul nu ngadeg dina batu nunggal tempat tepungna kuring jeung nu katukang tempat tepungna kuring jeung nu can kasorang tempat tepungna kuring jeung kurungna bisling langki alip tok enong alam padang tok denong kujang sing marga enong jagat salakara wis tak latar jagat sakapal wis tak kapal ya ingsun pangeran Purba Wisesa roh bani sumare ing kadutlan usus asalna cahya bumi rupana hideung roh hewani sumare ing jantung lan getih lan dangu asalna cahya geni rupana beureum rohani sumare ing nyatana pikiran lan ingetan asalna cahya angin rupana koneng rohani sumare ing utek lan rasa lan awas asalna cahya banyu rupana bodas itu sahana roh ati sumare ing papao anu nyatana suci asalna tetesan udat yahung roh hidupi sumare ing udel nu dijilupi kudus robil kudus nulis jan roh lan sakabeh alam atuh kadulur kula anu sajati anu calik dipilih kulon pamuka lawang bakar malaikatna ajal putih kadulur kula anu sajati anu calik dipalih wetan dari bakir malaikatna purwa kawasa kadulur kula anu sajati anu calik dipalih kidul tadi ari-ari ukur malaikatna untun rasa kadulur kula anu sajati anu calik dipalih kaler getih-getih malaikatna ajal bisa yusur tapak tilas jiwa tapak tilas jiwa tilas akma tapak akma tilas sukma tapak sukma tilas nyawa tapak nyawa tilas maha cahaya manunggal sajatining abdi kaula diri manunggal sajatining abdi kaula manusia manunggal abdi sajatining kaula Gusti atuh inten-inten ing manusia lulumpuhan pulau napas hurip-hurip na teu keuna upati langgeng na teu keuna upawa hurip langgeng salawasna ahung kasusuk tunggal nu wani konang kadupak ku cirohana kadampit ku cirohana gunung-gunung candra rerang cihaling nunjang idul nunjang popolakeun gunung hujang diliri buku citarik tetangga buku cisalam ayahing ibu terhadap sang ratu tujang kalangkang ding pertiwi dipunah ku raja pamunah dati ahung dipergiling angling dharma saking wetan bulan ada hampuran linggih pundika ratu sampurna ratu Sunda Nusa Jawa nu bakal nyelamkeun umat sadaya caangna cahya pangandika pancarning jati pangucap sajati kasang hyang bukel dati ahung ingsun dharma lakoni teges mapak sinyaluri nutur bumi cur mancur cahyaning Gusti sembahing alam sakabeh pancena ngiring karsana suk bayu kakurangan rahayu nirup ing waruga cangkang manusia mangkaran cage ning hate mangka waruga ning rasa tegesna trat nitis tulis ingsun dataha nu manunggal manunggaling firman salawat
alasna manawi bahan katampi nyenggakeun kaula Gusti sadaya-daya pangawas kagungan anjeunna geus netepkeun dina katuhanan wujud Gusti Nu Maha Suci. Jadi jalma anu manutkeun rasa pancen pageu ngalakonan diri anu cager dina adat anu bageur dina pola anu benar dina pangarti anu pintar sangkan pinanggih nur rahayu bagja walia hirup waras jati walagri nagri sampurna rahayu 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 kersani Gusti rahayu sampurasun. Diceritakan dahulu kala kahyangan terjadi percakapan antara Guru Minda dan ibunya Sunan Ambu. Guru Minda adalah salah satu dewa kahyangan dan akan dijodohkan oleh ibunya Sunan Ambu dengan salah satu bidadari di kahyangan. Namun Guru Minda menolaknya karena ia telah mencintai seorang putri kerajaan Pasir Batang di bumi. Guru Minda memberitahukannya kepada Sunan Ambu bahwa sang putri hampir sebanding dengan Sunan Ambu dari kebaikan dan kepribadiannya. Sunan Ambu merestui anak kesayangan semata wayang itu. Baiklah anak-anak, jika itu kehendakmu, aku merestuimu. Akan tetapi, kamu akan melalui rintang yang tidak mudah untuk mendapatkannya. Di bumi, kamu akan berubah menjadi seekor lutung. Baiklah Ambu, Ananda akan menerima dan menjalankannya. Lutung tanan. Pergilah engkau ke bumi dan dapatkan cinta sejati. Lutung tanan. Lutung tanan. Kerajaan Pasir Batang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Akan tetapi saat ini sang Prabu tengah lanjut usia dan saatnya menyerahkan tahta kerajaan kepada anaknya. Dia pun memilih putri bungsunya yang bernama Purbasari untuk meneruskan kerajaan. Sejatinya tradisi penyerahan tahta kerajaan biasanya diserahkan kepada putra sulung yang seharusnya jatuh kepada Purbarara. Namun sang Prabu lebih memilih memberikannya kepada Purbasari karena kepribadiannya yang baik, bijaksana dan bersahaja. Dengan keputusan yang demikian, tentu hal ini membuat putri sulungnya Purbarara iri dan dengki terhadap adik bungsunya itu. Betapa kesalnya Purbarara menerima keputusan sang Prabu Tapa Agung. Bersama tunangannya itu, Raden Indrajaya, ia merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari Purbasari. Sungguh terlalu ayahmu itu, dia telah melanggar tradisi kerajaan yang dirawat selama ini. Sungguh tak pantas hal ini dilakukan oleh seorang raja seperti Prabu Tapa Agung. Aku juga tak habis pikir, bagaimana bisa tahta kerajaan diberikan kepada Purbasari yang usianya jauh lebih muda dariku, dan dia sebagai anak bungsu ayah Prabu. Betul sekali, dari segi apapun kamu lebih baik daripada Purbasari. Tapi tenang, aku punya rencana. Mereka pun menemui seorang dukun sakti bernama Nyironde untuk meminta ramuan itu. Nyironde kemudian membuatkan ramuan yang diminta Purbarara dan Indrajaya. Setelah ramuannya jadi, Nyironde memberikannya kepada Purbarara untuk dicampurkan ke dalam minuman Purbasari agar terkena sebuah penyakit aneh yang dibuat oleh Nyironde. Purbarara kemudian memberikan sekantung emas untuk Nyironde sebagai imbalan. Keesokan harinya, Purbarara kemudian menyampaikan ramuan dari Nyironde ke dalam minuman Purbasari.
dia segera menemui sang adik yang sedang berada di halaman taman istana kerajaan. Dengan riang gembira, Purbasari menerima minuman yang diberikan Purbalarang. Kemudian Purbasari meminum air yang diberikan oleh Purbalarang. Namun tiba-tiba Purbasari merasakan keanehan di tubuhnya. Seketika di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik hitam yang mengerikan. Purbalarang segera mengadu kepada ayahnya dan menceritakan apa yang terjadi atas adiknya Purbasari. Ingatlah ayahanda, inilah akibatnya yang terjadi jika kita melanggar tradisi para leluhur kita. Tahta itu seharusnya menjadi milikku, tapi ayah menyerahkannya kepada Purbasari. Dan sekarang para leluhur pasti murka. Aku takut kerajaan ini juga akan segera terkena kutukan. Dan ini ulah ayahanda. Purbalarang, aku yakin ini bukan kutukan para leluhur dan dewata, karena aku memberikan tahta kerajaan pada Purbasari. Mungkin saja dia telah memakan atau meminum yang membuatnya dia alergi. Karena memang sejak dari kecil, adikmu itu tidak boleh sembarangan makan ataupun minum. Lebih baik sekarang kita asingkan Purbasari ke suatu tempat yang jauh dari istana, agar penyakitnya tidak segera menular. Sang Prabu Tapa Agung bimbang setelah melihat keadaan Purbasari dan terhasut oleh perkataan Purbalarang. Sang Prabu kemudian menitipkan tahta untuk sementara kepada Purbalarang. Kemudian di pagi buta, Purbasari dikirim ke tempat pengasingan dan diantar oleh Pati Bumilewit disertai para pengawal istana. Purbasari diasingkan ke dalam hutan. Dia tinggal di sebuah pondok yang dibangun oleh sang Pati dan para pengawal. Di pondok kecil inilah Purbasari akan menghabiskan hari-harinya. Jadi muter anda mencari tanah kan di leuweung. Sebelum kembali ke istana, Pati Bumilewit berjanji akan selalu membawakan makanan dan cadangan makanan untuk Purbasari selama di hutan. Kasasar. Oh jadi maunya kasasar. Mana lutung nak? Seiring berjalannya waktu, Purbasari mulai terbiasa dengan suasana kehidupan barunya di hutan. Purbasari mulai terbiasa bermain-main dengan hewan-hewan yang ada di hutan dan ia pun menanam pohon di dalam hutan yang ia tinggali. Purbasari melakukan apapun yang menurutnya bisa menghibur dirinya. Hingga suatu saat ketika Purbasari bermain-main dengan riang bersama hewan-hewan yang lain, sepasang mata nampak mengawasi Purbasari dari kejauhan. Kemudian sepasang mata itu bergerak dan keluar dari persembunyiannya. Rupanya seekor lutung berekor panjang dan berbulu hitam lebat. Purbasari pun tampak ketakutan dan menjauhi lutung tersebut. Ampun lutung, jangan sakiti aku, menjauh dariku. Jangan takut. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya tersesat di hutan ini. Aku hanya ingin berteman dan bermain dengan. Menyaksikan dan mendengarkan bahwa lutung itu bisa bicara, Purbasari pun terkejut dan semakin ketakutan. Namun lutung berhasil menenangkan Purbasari karena memang lutung tidak memiliki niat jahat sama sekali. Purbasari akhirnya tenang dan mau bermain dengan lutung. Purbasari pun memperkenalkan diri dan menceritakan semua kejadian hingga akhirnya dia sampai tinggal di hutan. Namun lutung yang sejatinya adalah Pangeran Gurumilya. Ia menyembunyikan apa
apa yang menjadi rahasia dirinya dengan Sunan Ampel. Akhirnya Lutung menemukan perempuan yang dimaksud oleh ibunya, yaitu Sunan Ampel, bahwa Purbasari adalah perempuan yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh ibunya, yaitu Sunan Ampel. Mereka pun berteman. Sejak saat itu Purbasari memanggil Betul Kasarung dengan nama Si Amang. Kemanapun Purbasari pergi, Si Amang pasti mengikuti dan menemaninya. Si Amang setiap hari membantu Purbasari untuk mencarikan buah-buahan dan kebutuhan makan mereka. Purbasari sangat senang sekali mendapatkan teman seperti Si Amang. Akan tetapi di balik kebahagiaannya itu, Purbasari selalu merasa tersiksa dan merasa sakit yang teramat sangat jika menjelang malam karena luka-luka yang dideritanya yang disebabkan oleh peperangan sangat menyiksa Purbasari setiap menjelang malam. Setiap malam dari kejauhan, Lutung Kasarung menyaksikan apa yang dialami Purbasari. Dengan sangat penuh haru melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan, Lutung Kasarung hanya bisa bersedih dan tak sampai hati melihat kondisi Purbasari. Saat bulan purnama tiba, Lutung Kasarung pun bersemedi dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa, Hyang Widi, dan memohon bantuan kepada ibunya, yakni Sunan Ampel, agar dapat membantu menyembuhkan penyakit Purbasari. Wahai Yang Maha Agung dan Maha Mengabulkan, kabulkanlah permohonanku. Wahai ibuku, Sunan Ampel, bantulah anakmu dan calon istriku. Sembuhkanlah penyakit Purbasari. Lutung pun bersemedi dan fokus dalam pertapaannya dan memanjatkan doa-doa hingga akhirnya semua doa Lutung pun dikabulkan. Langit yang terang disinari cahaya bulan purnama seketika berubah menjadi gelap gulita. Cahaya petir pun berkilangan dan suara petir saling bersautan. Di arah Gunung Sunda mulai terlihat cahaya yang terang dan jatuh ke aliran Sungai Ciater. Anakku Guraminda, bawalah Purbasari untuk mandi dan membersihkan luka-lukanya di Sungai Ciater. Rendam seluruh tubuhnya di Sungai Ciater, maka luka-lukanya akan segera sembuh. Keesokan harinya, ketika matahari menyingsing, Lutung pun memberitahukan kejadian semalam dan mengajak Purbasari untuk berendam di Sungai Ciater sesuai yang diperintahkan Sunan Ampel. Nyai Purbasari, ikutlah denganku. Kita akan menuju Sungai Ciater, Nyai. Kau akan berendam dan membersihkan luka-luka itu. Tapi, apakah luka-lukaku ini akan sembuh seperti sedia kala? Tapi Amang, aku takut. Aku yakin. Aku akan selalu menjagamu, Nyai. Lutung Kasarung dan Purbasari menuju Sungai Ciater sesuai dengan tempat yang diperintah Sunan Ampel. Dan setelah mereka sampai di tempat, Lutung Kasarung meminta Purbasari agar segera mandi dan membersihkan diri di sungai tersebut. Meski ada sedikit keraguan, Purbasari pun akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan Lutung Kasarung. Keajaiban terjadi. Bintik-bintik hitam yang menyelimuti tubuh Purbasari yang menjadi luka-luka di tubuhnya sedikit demi sedikit menghilang. Kini Purbasari menjadi cantik kembali. Purbasari pun sangat bersyukur. Dia dan Lutung Kasarung pun sangat bahagia. Amang, lihatlah Amang, luka-luka di seluruh tubuhku menghilang. Aku juga tidak merasakan sakit dan gatal-gatal lagi. Syukurlah, Nyai. Terima kasih, Ambu. Beberapa hari
kemudian, Pati Bumi Langit dan beberapa pengawal pun datang kembali untuk menengok dan melihat keadaan Purbasari. Betapa senangnya ia melihat keadaan Purbasari yang telah sembuh seperti sedia kala. Nyai, syukurlah Nyai, syukurlah kau sudah sembuh. Gusti Prabu dan rakyat Paserbatan pasti akan sangat bahagia jika mereka tahu kabar keberadaan sekarang. Ya Paman Pati, semua ini berkat si Amang. Si Amang? Siapa si Amang yang kau maksud, Nyai? Si Amang adalah seekor lutung yang selama ini menemaniku, Paman. Dia yang membantuku mencarikan makanan, minum, dan dia juga yang membuatku bisa sembuh seperti ini. Betul, Paman. Dia juga bisa berbicara layaknya manusia. Di mana dia sekarang? Amang, Amang, kemarilah. Paman Pati Bumi Langit ingin bertemu denganmu. Kemudian lutung pun menghampiri mereka berdua, dan betapa terkejutnya Pati Bumi Langit. Pati Bumi Langit bukan orang biasa. Ia patih yang sakti dan mandraguna, dan sudah mengetahui lutung Kasarung mulai dari awal. Pati Bumi Langit pun tidak menyangka bahwa selama ini Purbasari ditemani oleh dewa dari Kahyangan, dan dewa ini putra langsung dari Sunan Ambu. Setelah mengetahui sosok si Amang, kemudian Pati Bumi Langit mengajak Purbasari untuk kembali ke Pasir Batang, untuk kembali memimpin kerajaan yang saat ini tengah kacau balau karena ulah Purbara. Pati Bumi Langit, Purbasari, dan si Amang menyusun strategi untuk kepulangan mereka ke Pasir Batang. Kemudian berangkatlah mereka beserta rombongan yang diikuti para pengawal kerajaan menuju Pasir Batang. Ya, monyet lebih senang. Di lain tempat, di sebuah kampung yang masuk pada wilayah kerajaan Pasir Batang, puluhan prajurit kerajaan Pasir Batang membuat kegaduhan yang dipimpin oleh Indrajaya. Dengan menakut-nakuti warga dan memeras mereka dengan dalih pembayaran pajak rakyat terhadap kerajaan. Rakyat Pasir Batang,
bayarlah pajakmu atas nama kerajaan. Persembahkan apa saja yang kalian miliki untuk kerajaan Pasir Batang. Mang Kasmud, buatkan bakso 2 mangkok sekarang. Tuan Indrajaya lapar. Bohong. Dia saja yang lapar. Enak saja ngaku-ngaku saya nyuruh. Ya, tapi lapar sih, Pak. Baik, Pak. Mang Latif, buatkan es campur 1. Tuan Indrajaya. Kamu lagi ikut-ikutan juga sama saya. Mang Latif, buatkan gratisnya. Jangan pakai sambal. Mang, sekarang teh meni gratis. Ya kembali weh. Daripada mane, arana buru. Cepat. Kumpulkan semua harta kalian untuk bayar pajak. Bawa padi kalian, beras kalian, jagung kalian, semua sayuran dan semua hasil tani kalian. Jangan lupa bawa semua emas yang kalian miliki. Lengser, gimana nih Ki? Segera bertindak, jangan diam saja. Tunggu. Kalian jangan khawatir, tenang saja. Kemudian Purbarara pun datang